Ya, jadi dulu apa gambarnya masih masih jelek seperti ini ya. Jadi kenang-kenangan bahwa saya ingin menunjukkan bahwa saya tahun 2005 itu beli komputer tidak bisa menghidupkan ya. Sampai menemukan obat dengan komputer. Jadi saya yakin ibu bapak lebih pintar dari saya ya. Jadi tahun 2005 itu saya yakin ibu bapak sudah megang komputer. Saya belum ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi apa motivasi ya bahwa saya yang tadi tidak bisa menghidupkan komputer itu bisa menemukan obat dengan komputer ya. Jadi tahun 2005 anak saya yang menghidupkan komputer ya. Begitu. Ya. Nah, hilangnya gugus hidroksil pada struktur main epinefrin atau deoksi menyebabkan senyawa mempunyai aktivitas pressure yang serupa dengan plus epinefrin karena hanya dua gugus yang mengikat permukaan reseptor begitu. Nah, yang ketiga adalah histamin ya. Jadi histamin ya. Histamin itu mempunyai tiga bentuk isomer ya. Konformasi yaitu bentuk konformasi memanjang ya A dan B dan bentuk tertutup C ya. Konformasi A itu jarak atom N cincin imidazol dengan N rantai samping itu sekitar 4,5. Konformasi B 3,6 dan konformasi C tertutup karena ada ikatan hidrogen intramolekuler. Nah ini bentuk itu, yang A itu seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini histamin ya. Jarak atom N cincin imidazol dengan N rantai samping 4,5 ya. Jadi yang saya tandain hijau ini ke sini itu sekitar 4,5. Kemudian yang V itu jarak N cincin imidazol dengan N rantai samping itu 3,6 ya. Jadi yang saya tandain hijau ini. Jadi molekulnya sama, cuma konformasinya yang berbeda begitu ya. Ya, begitu. Nah, ini yang konformasi tertutup tidak berinteraksi dengan reseptor. Nah, dari sini nanti bisa untuk apa? Menemukan obat ya. Seperti di sini antihistamin 1 yang namanya tripolidin itu mengacu pada jarak ini ya, jarak yang tadi konformasi A histamin tadi ya. Jarak N cincin imidazol dan rantai samping 4,5 ya bisa untuk mendesain molekul yang namanya tripolidin dengan jarak 4,08 ya. Jadi karena ada apa pergerakan ya. Jadi walaupun tidak persis tapi bisa berinteraksi dengan reseptor. Nah, kalau yang ini konformasi B itu bisa untuk mendesain simetidin antihistamin 2 ya. Jadi apa? Karena jaraknya adalah relatif sama dengan histamin pada saat dia membentuk konformasi B begitu. Nah, kita akan berlanjut dengan modifikasi molekul ya. Jadi kalau dalam penemuan obat itu kita biasa dengan modifikasi molekul begitu. Sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan kalau ada yang bertanya atau mau sharing boleh ya. Ya, Pak Ari, maaf karena saya bukan orang farmasi ya. Konformasi tadi maksudnya apa ya, Pak? Oh ya, jadi konformasi itu begini. Jadi molekul itu ada gerakan atom ya, antar atom itu ada gerakan sehingga satu molekul itu bentuknya bisa lebih dari satu tadi ya. Molekulnya sama, cuma karena dia bisa apa? Bisa apa? Bergerak ya, ada gerakan pegas, ada gerakan putir, sehingga bisa membentuk lebih dari satu itu. Maksudnya konformasi seperti itu ya. Jadi kalau kita apa gambar dengan program itu nanti kalau saya tunjukkan dengan apa Hipercam misalnya itu bisa kelihatan nanti bahwa molekul itu apa bisa bergerak begitu. Bagaimana? Jadi rumusnya sama tapi beda memanjang pendeknya tadi, memanjang melebar tadi. Iya betul. Mungkin mungkin bisa kita contohkan di sini apa kelihatan saya buka
Silvercam? Belum ya, yang mana ya? Layar hitam? Yang di tengah. Ya, yang hitam ini. Yang saya gambar ini kelihatan nggak, Pak? Belum kelihatan ya saya. Belum kelihatan. Bentar. Berarti ini koneksi internetnya jelek banget. Oh, mungkin harus sebentar. Princess. Oh ya, terputus sharingnya. Bentar. Ini koneksi apa? Internetnya tidak stabil sama sekali. Oke. Kalau sekarang kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Kelihatan, ya. Nah, Kelihatan. jadi misalnya seperti ini ya. Jadi saya misalnya mau menggambar misalnya seperti ini ya. Halo, bisa kelihatan? Halo, kelihatan, Pak. Nah, jadi di sini misalnya ya, ini kan gugus ini kan bisa saya putar ya. Jadi ini misalnya CO-nya ke sini, kalau saya ganti ke sini kan bisa ya. Jadi ini saya ganti, kita putar ke sana. Jadi CO-nya yang ke sini, ya kan bisa ya. Nah, jadi seperti itu tadi ya. Jadi konformasinya itu bisa berbeda. Nah, ini akan apa namanya? Akan lebih jelas lagi kalau di sini. Nah, mungkin bisa saya jelaskan yang di sini ya, misalnya. Di sini mungkin lebih jelas lagi ya. Jadi saya punya paracetamol di sini. Apa ya? Kretek-kretek.
Nah, mungkin seperti ini lebih jelas ya Pak. Yang sebelah ini bentuknya beda-beda ya. Nah, jadi konformasi itu kalau ini masih energinya beda-beda ya. Jadi ini bisa apa namanya? Ini CO-nya ke sini, ini sebenarnya bisa CO-nya yang ke sana, CO3-nya yang ke sini kan begitu ya. Jadi ada apa? Pergerakan. Jadi molekul itu nggak kaku sebenarnya, ada gerakan fleksibel dalam batas tertentu ya. Itu sebenarnya yang disebut apa, konformasi begitu. Baik Pak, terima kasih. Yang kita terus apa ya? Waktunya habis. Karena tadi agak terlambat, kita mundur sedikit ya. Nah, kita akan bicara Ya, Pak. tentang modifikasi molekul ya, modifikasi molekul. Jadi ya, modifikasi di ada dua ya, karbon ini ada dua. Kemudian sama Fakultas Farmasi dipotong ya, dipotong satu ya. Nah, dipotong satu. Kalau nggak salah Pak Agus juga terlibat ya di sini, terlibat dengan kurkumin ya. Jadi yang membuat farmasi terkenal, farmasi UGM adalah memotong karbonil dari kurkumin ya, menjadi derivatnya seperti ini ya. Jadi yang asli seperti ini ya, PGV0 ya. Jadi karbonilnya 2 jadi 1. Kemudian yang lain dimodifikasi ini dijadikan cincin 5 menjadi penta ya, penta gamma funon. Kemudian ini heksa ya, heksa. Ini yang membuat, ini contoh modifikasi yang dilakukan di Fakultas Farmasi. Nah, menjadi heksa gamma funon, penta gamma funon, dan gamma futon. Nah, ini dipatenkan di Amerika ya, dan di Eropa ya. Jadi itu membuat Fakultas Farmasi terkenal ya, terkenal. Tetapi sampai sekarang juga belum jadi obat ya, belum jadi obat. Karena apa? Karena ternyata penemuan obat itu juga lama ya, lama, dan ternyata terakhir diketahui bahwa PGV0 itu tidak terdetek di dalam darah ya. Nah, sehingga kemungkinan adalah metabolitnya yang bekerja. Syarat suatu obat adalah ada profil farmakokinetik. Di sini tidak ada. Nah, sehingga perlu diteliti metabolitnya, metabolitnya ya, metabolitnya. Nah, metabolitnya itu untuk menelitinya dananya sebesar meneliti senyawa induk ya. Tidak ada atau belum ada yang menandai ya, sehingga sampai sekarang PGV0 sudah membuat farmasi UGM terkenal tetapi belum jadi obat ya. Karena untuk menjadi obat masih kurang syarat begitu. Nah, ini molekul yang, nah ini yang saya maksud ya. Jadi ini kan bekerja sama dengan Free University dari Nederland ya, dari Nederland, sehingga iya. Yang timur mana ya? Barat. Oh iya iya, jadi ya, jadi untuk yang nah ini yang saya maksud ya. Jadi Fakultas Farmasi ini bekerja sama dengan Free University di Belanda ya, sehingga cara mematenkan itu banyak sekali ya. Jadi yang dipatenkan itu R-nya nanti dirubah-rubah banyak sekali.
Nah ini yang pendapat saya pribadi itu menurut saya kalau kita mengikuti seperti ini itu memang kita akan keluar dana yang banyak sekali ya. Jadi itu yang saya maksud apa penemuan obat dengan local wisdom. Kita tidak perlu mencontoh barat mentah-mentah ya. Kalau mencontoh barat mentah-mentah kita kehabisan uang seperti ini ya. Jadi mematenkan mau menghasilkan satu molekul yang dipatenkan banyak sekali. Kenapa? Karena khawatir orang lain akan meniru. Nah, jadi yang saya ibaratkan kalau kita mau jualan bakso itu cukup beli satu kios, kita bikin bakso yang enak. Kalau orang barat enggak, dalam apa analognya dengan penanaman obat itu kalau mau jual bakso dibeli kiosnya satu pasar, masalah mau dipakai nanti dulu. Yang penting orang lain nggak bisa jual bakso. Nah ini saya termasuk yang kurang setuju dengan cara ini sehingga yang dilakukan farmasi UGM seperti ini ya. Jadi semua dipatenkan R1, R2 dan seterusnya. Nah, ini menghabiskan banyak uang ya. Nah, menurut saya itu tidak perlu kita ikuti semuanya begitu ya. Yang penting-penting saja yang kita ikuti itu ya. Itu pendapat saya ya. Jadi kita nggak usah meniru semuanya, tapi yang kita ambil yang baik-baik saja ya. Yang tidak penting nggak usah ya. Rezeki itu nggak akan ketukar ya. Jadi nggak perlu R-nya dikangkangin seperti ini ya. Sehingga kalau niru Amerika atau Eropa kita ya nggak pernah sampai kiamat nggak pernah bisa menemukan obat begitu ya. Nah kemudian ini yang dilakukan juga di farmasi adalah gamafuton ya. Gamafuton dirubah menjadi isosternya, isoster gamma. Jadi CH itu isoster dengan N gitu ya. Ini juga ya. Meskipun dalam kenyataannya ini susah ya, susah disintesis ya. Saya mencoba membuat ini itu tidak jadi ya, tapi jadi yang lain ya, jadi yang lain. Karena rendemennya kecil ya apa saya biarkan begitu ya. Kalau rendemennya besar bisa kita eksplorasi menjadi molekul yang berguna, tapi karena rendemennya kecil ya saya tinggal gitu ya. Apalagi ini sebenarnya bukan ide saya ya, tapi ide apa promotor waktu itu begitu. Ini juga masih modifikasi molekul yang dilakukan oleh di farmasi ya, di farmasi UGM. Nah ini saya yang apa, saya pernah membuat proposal ya, yang tadi saya katakan dulu di UGM ada kebiasaan setiap ulang tahun itu ada proposal inovasi paten ya. Nah itu yang apa, jadi proposalnya yang didanai, terus kita neliti begitu ya, terus nanti kita laporkan begitu. Alhamdulillah saya pernah dapat 3 kali ya. Alhamdulillah ya. Karena musuhnya saya profesor gitu ya. Tapi karena apa paten itu jadi apa alhamdulillah bisa lolos begitu ya. Di tahun 2010, 2009, 2010 dan tahun 2011 gagal karena foto saya jadi poster di sana ya. Dan tahun 2012 ini yang terakhir dapat ini beberapa workshop yang saya melalui dongeng sebagai cara cepat menemukan obat ya seperti ini. Waktu di Tangerang ya tahun 2014. Nah ini yang masuk 106 inovasi 2014. Nah jadi di dalam judul itu serbuk hijau penghilang nyeri ya, green powder to alleviate pain ya. Suatu analgetik kompetitor paracetamol yang lebih aman dan lebih poten ya. Masuk ke 106 inovasi Indonesia 2014. Dan 107 itu apa inovasi masuk yang tadi HP 2009 dan yang 109 ini yang biogetika. Nah ini yang tadi saya katakan dapat dana dari Kemenkes ya, Kemenkes untuk membuat molekul 100 gram ya Algetika atau HP 2009. Nah berikutnya adalah modifikasi molekul itu ada tujuannya ya. Jadi kalau kita
mau memodifikasi molekul itu antara lain tujuannya meningkatkan aktivitas biologi ya, atau menambah durasi ya, lebih panjang, atau menjadi lebih aman, atau toksisitasnya lebih kecil. Nah, jadi saya memodifikasi molekul paracetamol tujuannya adalah untuk supaya efek samping atau toksisitasnya itu lebih kecil begitu. Ada juga yang untuk agar lebih selektif, ada yang lebih stabil, lebih ekonomis ya. Nah, kebetulan molekul saya lebih ekonomis karena bahannya yang tadinya asetat anhidrat saya rubah menjadi urea begitu. Kemudian bisa menemukan senyawa baru sebagai antagonis atau antimetabolit. Kemudian menemukan gugus farmakofor begitu ya. Nah, ini untuk mungkin kita lanjutkan untuk hari Rabu ya, tentang metodenya ya, bagaimana metodenya kita untuk memodifikasi molekul tersebut ya. Sebelumnya saya buka diskusi kalau ada yang ditanyakan. Silakan, ada pertanyaan? Memang masalah dalam daring ini adalah internet ya, internetnya kadang tidak stabil, itu yang membuat diskusinya kadang-kadang kurang memuaskan begitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan di chat ya, chat WA group ya, kalau ada yang belum jelas begitu. Silakan kalau ada yang bertanya. Ini jadinya ada 3 rekaman ini karena terputus-putus ini ya. Ada pertanyaan? Silakan. Bu Alfaina, ada pertanyaan? Bu Khaironi, Pak Bambang ada pertanyaan? Pak Agus, silakan. Terus mungkin Oke, terima kasih Pak Hari. Ya, silakan. Terima kasih atas kuliahnya. Ya, kalau kita mendengarkan kuliah Pak Hari ini kan katakanlah di sintesis itu sederhana, gampang diomongkan, Ya, tapi betul. kan tidak mudah untuk dilakukan. Ya, ya. Nah, gimana tanggapan Pak Hari tentang itu? Ya, jadi sintesis itu sebenarnya kita bisa memilih ya, bisa memilih. Jadi sintesis itu kalau bagi saya ada yang memang rumit begitu ya, tapi ada yang simpel. Jadi kita kayak saya misalnya, saya akan memilih reaksi yang simpel, yang satu step begitu ya. Nah, kemarin itu ada beberapa bulan yang lalu ada workshop ya dari Belanda, bagaimana cara membuat molekul itu 7 langkah. Ilmunya bagus, tapi menurut saya tidak applicable. Kalau saya menemukan obat dengan reaksi 7 langkah, kira-kira investornya, penyandang dananya pasti lari gitu ya. Jadi kalau saya usahakan sintesis itu yang satu step saja, satu langkah begitu. Dan bahannya bisa kita istilahnya, memang awalnya biasanya impor begitu ya. Seperti molekul saya ini dari para aminofenol dan urea ya. Nah, para aminofenol itu masih impor. Tetapi di Fakultas Farmasi itu ada proyek ya. Proyek teman itu yang dia merencanakan mau memproduksi para aminofenol. Nah, saya bisa nempel nanti. Jadi ke depannya bahan saya itu tidak impor nanti begitu ya. Jadi memang industri kimia dasar juga harus bangun ya, harus bangun mulai memikirkan bahan-bahan apa yang bisa kita produksi dalam negeri begitu. Ya,
Terima kasih Pak Bambang. Yang bertanya tadi Pak siapa ya? Agus, Pak. Pak Agus. Iya, Pak Agus. Pak Agus, nanti kita lanjutkan lagi itu. Molekul Iya. Pak Agus nanti kita olah lagi Pak, biar jadi paten Pak. Nggih. Ya. Jadi kita apa namanya? Kalau saya milih reaksi yang simpel-simpel aja gitu ya. Kalau yang sulit nanti randomnya kecil terus pasti investornya terbirit-birit itu nggak mau begitu. Iya, iya. Yang lain ada lagi diskusi yang akan kita perbincangkan ya. Jadi memang saya ini agak keluar pakem ya. Jadi kalau dalam wayang itu mungkin saya keluar pakem ya. Jadi saya kurang setuju kalau menemukan obat itu dengan cara barat yang dari A sampai Z memerlukan dana sekian kali APBN. Nah, sampai kapan kita nggak akan bisa menemukan kalau kita masih seperti itu begitu. Saya mau tanya ya Pak. Silakan. Kalau itu gimana? Tergantung jam terbang apa gimana Pak untuk bisa tahu bahwa ini stepnya yang paling sedikit untuk menghasilkan suatu itu coba-cobanya itu gimana Pak? Berdasarkan apa? Oh iya, memang itu ada kaitannya gitu ya, ada juga ya. Jadi makanya dalam desain saya kan kadang-kadang ini molekulnya dari mana, tapi kadang-kadang saya nunggu pertanyaan itu nggak ada yang nanya gitu loh. Jadi pas saya menampilkan molekul kan, saya harapannya ada yang nanya, Pak Hari molekul itu dari mana begitu, tapi nggak ada. Malah ada yang gini, saya mau tanya itu saya takut Pak nanti rahasia. Oh, bukan rahasia ya. Jadi saya punya pengalaman ya, itu menggabungkan ya, molekul yang mengandung atom C dan N begitu ya, C dan N. Nah, C-nya itu ternyata saya punya pengalaman dari urea ya. Jadi karbonil urea itu saya ambil karbonilnya, jadi nanti C-nya itu nempel dengan N. Nah, jadi molekul apa yang awalnya saya punya para aminofenol ya. Jadi benzen terus ada NH2 ya. Terus ada OH posisi para ya. Jadi saya punya pengalaman menggabungkan antara atom C dan N. Nah, begitu. Nah, sehingga apa? Sehingga saya cari itu ya. Saya sudah punya modal urea, kemudian saya cari molekul apa yang mengandung NH2. Nah, saya cari di Sigma gitu ya. Oh, molekulnya ini. Nah, sehingga nanti kalau kita mau mereaksikan itu saya sudah bisa, oh saya mau beli ini nanti di Sigma begitu. Saya cek harganya berapa begitu ya. Jadi dan reaksinya yang simpel-simpel aja ya. Kalau reaksi yang rumit-rumit itu nanti malah susah nanti begitu ya. Jadi memang ada kaitannya juga itu dengan jam terbang ya, dengan latihan. Ya makanya gitu. untuk tahu itu kan milih reaksinya yang satu. Ya betul itu ya. Jadi kalau pengalaman saya itu baru satu itu menggabungkan C dengan N, sehingga saya misalnya saya punya isatin ya. Isatin itu ada NH-nya. Oh, berarti N-nya nanti itu mau tak sambung dengan urea. Saya sambung sesama isatin misalnya ya. Jadi isatin nanti N-nya terhubung dengan C, terus karbonil, C-nya terhubung dengan isatin lagi. Atau nanti isatin terhubung dengan karbonil ya. Terus C-nya ini saya cari N-nya yang para aminofenol atau 4 aminonaftol gitu. Jadi sebenarnya simpel gitu ya. Jadi hanya menghubungkan C dengan N. Nah, N-nya ini NH2 atau NH ini saya cari di Sigma. Molekul apa saja sih yang bisa saya gabung begitu. Jadi sebenarnya simpel begitu sebenarnya. Jadi sudah tahu molekul obatnya gitu ya Pak ya, yang bisa digabung dengan si urea itu atau gimana? Iya. Ya, jadi nanti ya dengan tujuan itu menurunkan toksisitas, meningkatkan aktivitas gitu Pak ininya. Iya. Ya. Kalau yang dengan itu tadi kan kita nanti di pertemuan ketiga nanti ada itu ya. Bagaimana kita membuat obat ini efeknya sama tapi kok nggak hepatotoksik ya, itu nanti di pertemuan ketiga lebih jelas lagi itu ya. Kalau yang sekarang ini baru bagaimana kita menggabungkan molekul. Jadi
kita punya molekul, terus kita di atas kertas, oh nanti molekul itu begini-begini. Terus kita dongengkan, oh, kira-kira bagus enggak untuk ini? Oh ternyata bagus. Oh kalau gitu bagus, nanti kita sintesis, kemudian kita buktikan begitu ya. Jadi caranya simpel itu. Kalau yang tanpa hepatotoksik tadi. Tapi kalau yang hepatotoksik nanti selain kita desain dari kerapatan elektronnya, juga kita dongengkan dengan enzim tadi sitokrom P452E1 tadi begitu. Nanti di pelajaran pertemuan ketiga itu yang dengan state of art paracetamol dan asetosal aspirin begitu. Terima kasih Pak. Saya masih nggak sedikit sekali ilmunya, jadi bukan orang kimia, bukan cuma lihat logiknya aja. Ya, kayak gitu ngerti kalau sudah. Agus juga orang kimia itu. Jadi selama ini kalau orang kimia kan elektron untuk reaksi, kalau elektron di farmasi untuk desain molekul gitu, untuk menemukan obat gitu ya. Hanya dengan isoster tadi, elektron terluar, itu banyak penemuan obat yang ditemukan ya, seperti kartu tadi hanya mengganti CH3 diganti dengan NH2. Itu kan jumlah elektron terluar kan sama ya. C4 hanya 3, 7. N5H2 7. Jadi CH3 diganti dengan NH2 itu sudah jadi obat baru itu. Sangat sesimpel itu ya, begitu. Terima kasih Pak. Ini Bu siapa ya? Nina. Bu Nina. Bu Nina, oh iya. Dari mana Bu? Kimia Livi. Oh, Kimia Livi. Tapi sayangnya Bu Desanya di Bandung sekarang. Memang di Bandung. Sekarang kan kimia hanya di Serpong. Yang di Bandung gitu. Jadi lokal teknologi bersih. Jadi beda. Sekarang udah beda puslit. Iya. Bu Desa di ikut kuliah di Desa ya. Oh, ikut kuliah Bapak ya. Partisipasinya ya. Diajak Bu Ros Malena. Oh iya. Bu Ros juga ini. Bu Ros ini sering sekali ini mensupport kuliah saya ini. Setiap saya kuliah ada Bu Ros. Bu Ros masih orang kimia, masih lebih ngerti dari saya mah nggak ngerti. Iya. Ya juga sama-sama belajar. Oh iya, ini ada yang nanya rendemen sedikit itu maksudnya bagaimana ya Pak? Oh gini, jadi rendemen itu gini, misalnya kita mau membuat molekul gitu ya, dari bahan 100 misalnya, dari bahan 100 gram, jadinya cuma 5 gram. Nah itu maksudnya rendemen itu ya. Jadi kita mau membuat molekul bahannya 100 gram, yang jadi molekul cuma 5 gram, itu rendemennya kecil. Nah itu industri farmasi nggak akan mau itu Pak ya. Sehingga kalau yang punya saya itu rendemennya 99% ya. Nah, jadi hebat sekali. Kalau awalnya ya, molekul saya itu awalnya 8,5%, kemudian saya pakai komputasi bagaimana meningkatkan rendemen. Ya, jadi awalnya itu kalau dari bahan 100 itu cuma jadi 8,5. Kemudian saya pakai komputasi, saya tingkatkan menjadi 99. Koma berapa gitu, masih ada komanya begitu. Nah, sehingga kalau bisa itu kita mensintesis molekul itu rendemennya besar. Karena apa? Kalau enggak kita rugi banyak kan. Bahan 100 jadinya 5 gram coba. Bahannya 100 gram, jadi molekul baru cuma 5 gram. Nah, itu nanti penyandang dananya pasti akan enggak mau, pasti dia lari begitu. Itu yang dimaksud rendemen begitu. Yang lagi ada Pak Hari, silakan. Dari keterangan Bu pertanyaan Bu Nina tadi, Bu Nina, itu saya menjadi bertanya, kalau membuat atau kita mensintesis itu, targetnya dulu atau apa yang kita punyai dulu, berangkatnya dari mana itu? Oh, kalau saya Pak Hari tadi kan apa yang kita punyai, apa yang Pak Hari punyai dan Pak Hari geluti, bukan targetnya.
Betul. Nah, Jadi itu gimana? kalau saya itu apa yang saya punya ya, itu kemudian saya jadi molekul kan, molekul prediksi, kemudian molekul prediksi itu yang saya dongengkan, sehingga saya saya akan tahu kira-kira molekul baru saya itu seperti apa efeknya begitu. Jadi memang saya memulainya dari starting material. Saya punya apa, kemudian saya lakukan reaksi, kira-kira jadi apa. Nah, kira-kira jadi apa itu yang saya dongengkan, sehingga saya tahu molekul saya ini sebagai ini begitu. Karena itu lebih mudah ya, lebih mudah. Karena kalau kita balik misalnya itu malah agak susah kalau saya ya. Kalau saya agak susah kalau dari molekul yang Target. yang target. Kalau saya dari apa yang saya punya, kemudian saya jadikan molekul, kemudian saya dongengkan. Toh dongengkan itu nggak perlu biaya, sehingga kita bisa memprediksi. Oh begini begitu. Oke, terima kasih Pak Ari. Iya. Yang lain lagi? Pernah juga saya ya, nanti di kuliah yang keberapa itu ada molekul ya, molekul yang saya desain ya. Jadi seperti tadi, jadi saya molekul baru, tapi bukan dari starting material. Jadi saya ingin molekul seperti ini begitu. Kemudian saya sintesis, ternyata gagal. Saya tidak berhasil mensintesis ya, begitu ada. Jadi saya juga pernah gagal. Saya pengen molekul ini, tapi molekul target itu seperti ini. Nah, kalau yang berhasil tadi kan saya dari starting material. Kalau ini enggak, saya pengen molekul seperti ini. Terus cara membuatnya gimana ya? Nah, ternyata saya buat gagal. Sehingga saya nggak bisa membuktikan efeknya begitu. Ada pertanyaan lagi? Bu Ros udah sare. Katanya sudah suka tertidur. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Atau nanti bisa menyusul di chat di grup WA ya. Kalau belum ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat di grup WA. Bagaimana? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri kuliah malam ini? Oke. Monggo Pak, matur nuwun. Monggo Pak, terima kasih. Kalau gitu terima kasih sekali atas partisipasinya dan mohon maaf ya kalau ini internetnya nggak stabil sehingga banyak terputus. Mungkin ada rekamannya 2 apa 3 begitu ya. Nanti Pak, kalau usul pakai Zoom gimana Pak? Pakai Zoom. Coba nanti Zoom itu berbayar atau free ya? Kalau free 45 dibikin 3, langsung bikin 3 atau 4 meeting jadi satu kayaknya, tapi saya belum pernah caranya kalau yang ngerti. Jadi kalau enggak 45 menit putus dia. Kalau enggak dia 45 menit putus kalau yang free. Bisa 1 jam ya. Kalau mau sekaligus. Kalau sekaligus itu harus kayaknya dibikin 3 kali gitu. Jadi soalnya putus nyambung lagi langsung, putus nyambung lagi langsung gitu. Cuma saya juga nggak ngerti gimana. Yang saya biasanya ngikut terus, belum pernah yang jadi host.
Kalau apa? Kalau di UGM biasanya pakai Webex ya, pakai Webex. Nggak ngerti juga itu belum Yang pernah. oh yang Cuma masih apa? yang masih Sebenarnya bebas pakai Google Meet, Pak. Google Meet. Google Meet ya, iya ya. Google Meet itu Sebenarnya bebas pakai ya. Skype ini kalau internetnya lancar sebenarnya bagus juga karena dulu saya waktu ngajar di Envio itu kan awalnya kan saya ngajar di Envio ya pakai Skype ini. Sebenarnya kalau internetnya stabil itu sebenarnya nggak masalah sebenarnya ini karena Semua orang internetnya pakai internet. Sekarang semua orang pakai internet, jadi kayaknya rebutan Iya, sinyal. iya, betul. Padahal kita sudah malam-malam ya. Saya Malam-malam. nggak pengalaman pakai Skype ya. Kalau Zoom kok kayaknya lancar-lancar saja ya. Oh Ya begitu ya. suka ini juga sih. Pakai Zoom ya. Coba nanti ya Pak. Ya. Ya. Iya. Ya, Atau baik, kok Google Meet juga sama lancar, Pak. Google Meet lancar. oh ya pakai Google Meet ya. Oh iya iya. Google Meet Coba juga nanti bebas. saya Pak. tanya anak saya. Karena Iya, iya. orangnya nggak terlalu banyak, jadi kayaknya banyak pilihan. Kalau yang udah banyak mungkin memang harus yang pakai kayak Zoom gitu kan, dia bisa banyak sekaligus ya. Kalau ini kan Oh, kita cuma sedikit orangnya, jadi masih banyak pilihan. mantap ya. Ya ya. Ya. Iya, matur Baik kalau nuwun. gitu. Ya, terima kasih Ibu Bapak atas Terima kasih partisipasinya. Mohon Pak. maaf sudah Matur kalau nuwun, banyak jazakallah kurangnya khairan. internetnya sangat tergantung internet begitu. Wabarakatuh. Ya, saya akhiri, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.